Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Ini kita lagi bahas tentang vaksin demam berdarah. Jadi sekarang demam berdarah itu kan udah ada vaksinnya. Dan itu bisa dari usia 6 sampai 45 tahun hanya 2 dosis. Nah kita sekeluarga, kecuali Mars, karena Mars masih 4 tahun, kita bertiga nih sama Baba juga udah vaksin, udah 2 dosis. Kenapa kita juga gencar tentang vaksin demam berdarah ini? Karena iya namanya penyakit demam berdarah itu kan dekat sekali ya sama kita. Pasti ada deh di sekitaran kita. Kalau nggak kita sendiri yang kena, sekitaran kita pasti ada aja selalu berita kena demam berdarah. Dan itu tuh resiko dari penyakit demam berdarah itu bisa sampai menyebabkan kematian. Dan itu benar-benar nggak main-main. Ada ya teman-teman kita ada aja deh kita dengar berita ada siapa yang innalillahi meninggal karena demam berdarah gitu. Jadi ini tuh sekarang udah ada vaksinnya, jadi ayo kita vaksin yuk demam berdarah, jangan tunggu sampai kena dulu, jangan tunggu sampai kenapa-kenapa atau orang kesayangan kita kenapa-kenapa, ayo yuk kita vaksin demam berdarah. Dan aku tuh juga bawel kok sama teman-teman juga gitu, karena ada yang anaknya kena baru vaksin, ada yang dianya kena, bawel. Kamu juga bawel? Jadi ada yang anaknya kena, ada yang dianya kena, baru setelah itu vaksin. Karena memang rasanya tuh nggak enak banget demam berdarah. Jadi makanya ya ayo deh kita vaksin gitu. Hanya 2 kali aja kok. Kan jadi tren ambasador vaksin DBD. Mm-mm. Pengalaman apa sih Kak yang akhirnya membuat Kakak oke sekeluarga vaksin? Pengalaman yang Iya. mungkin agak harus jadi pelajaran kamu. Ya, aku pribadi tuh pernah kena demam berdarah waktu umur belasan, sekitar 16 kalau nggak salah. Aku pernah kena demam berdarah, pertama kalinya aku masuk rumah sakit itu karena demam berdarah. Itu rasanya nggak enak banget, badan aku semuanya sakit, mata nggak enak, kepala, pokoknya aduh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tiduran doang. Dan itu pun ketika sudah sembuh nggak langsung fit, tetap masih ada lemesnya. Jadi kayak lama banget itu dan nggak enak banget rasanya. Aku tahu rasanya. Dan kebetulan si Ringo kena demam berdarah itu 2 kali. Dan yang kedua apakah lebih ringan? Enggak, lebih parah. Jadi kayak aduh udah cukup ya. Dan waktu Mars umur 15 bulan dia juga pernah kena demam berdarah. Dan itu kecuali Bjorka dan jangan sampai deh. Jangan sampai makanya, dan Bjorka juga udah vaksin. Jadi Mars doang nih belum vaksin nih, jadi kayak berharap banget semoga nanti rentang usianya vaksin ini akan lebih jauh gitu kan. Jadi Mars bisa vaksinasi, mungkin mama aku juga bisa vaksin, mertua aku bisa, kakek nenek semuanya bisa vaksin gitu. Jadi itu sih harapannya, karena kita tahu banget rasanya demam berdarah itu seperti apa dan tahu rasanya anak kena demam berdarah dirawat di rumah sakit itu seperti apa, kayak nggak tega banget. Kemarin Bjorka tadi sempat dengar ceritanya sudah vaksin juga. Udah, gimana Kak rasanya? Nggak ada rasanya sama sekali. Nggak sakit sama sekali. Enggak. Oke. Tadi habis vaksin ngapain kalian? Langsung tanding basket. Berani ya vaksin? Berani nggak? Iya. Tapi ada rasa takut nggak untuk vaksin? Sebelum vaksinnya ada takut nggak? Enggak. Kenapa? Karena udah tahu bakal divaksin. Oh, oke. Karena vaksin itu mungkin bikin sehat ya. Iya. Disuruh mama atau apa? Atau ayo vaksin bareng-bareng sama keluarga? Lupa. Lupa. Tapi kamu juga mau kan teman-teman kamu ikut vaksin kan? Mau Teman-teman banget. Kamu, teman-teman kamu sendiri kan ada beberapa yang udah pernah kena demam berdarah kan? Emang iya? Iya, lupa ya. Siapa Ada. aja? Ya mama sebutin satu-satu nanti ini namanya di sini. Kamu pengen nggak teman-teman kamu juga ikutan vaksin gitu? Iya, banget. Ayo, bilangin tuh Kak. Ayo teman-teman vaksin demam berdarah yuk. Keluarga jadi brand ambassador vaksin DBD. Ayo dong, ayo teman-teman vaksin demam berdarah yuk. Gitu. Ayo teman-teman vaksin Berdarah. demam berdarah yuk. Gak sakit dong. Gak sakit kan? Nggak sama sekali. Gitu. Ikut juga ya hari ini. Ada, cuman ya si kecil itu ya sepertinya lagi muter-muter entah di mana. Nanti aku cari. Di Miniso. Oh ya nanti kita cari. Aku lihat di IG-nya soalnya siapa yang nginep terus tiba-tiba kangen ayo pulang gitu. Iya nggak sih? Iya, jadi
2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu sempat Bjorka sempat nginep di kakak aku. Mars nggak rela, nangis-nangis sedih, lucu banget, ya lucu ya. Banget. Apa yang dikangenin? Apa yang dikangenin? Sama siapa? Oh, Mars. Mas yang kangen ya? Mars yang nggak rela. Mars yang pengennya sama Bjorka, pengen tidurnya sama Bjorka, pengen main sama Bjorka, lagi lucu deh. Sweet banget. Tapi giliran bareng berantem. Iya. Setiap hari pasti. Tapi mamanya nggak apa-apa ya, maksudnya nginep kakaknya kan. Kan nginepnya kan di kakak aku kan, dan dia udah pernah tuh sebelumnya sekali. Dan ya udah dia happy banget karena dia cocok banget mainnya sama kakak aku. Diajarin main game sama itu. Iya, diajarin main games gimana nggak happy dia. Kak, hari ini talk show bareng anak-anak. Kemarin habis sakit bisa langsung fight. Apa sih rahasia dan tipsnya sendiri dari kakak? Yang Bjorka kemarin. Biar kayak habis dirawat ya. Itu gimana sih kak biar anak-anak seperti sehat, habis sakit nggak ngoyo gitu? Kemarin itu memang Bjorka habis operasi adenoid dan amandel. Tapi ya setelah itu ikutin apa kata dokter aja, apa pantangannya, apa istirahat segala macam, ikutin itu. Pokoknya ngelihat kondisinya dia deh gitu. Kalau dia butuh istirahat, istirahat. Kalau misalnya memang udah baik-baik aja kayak gini, ya udah deh gitu. Karena seminggu ini kan dia belum kemana-mana kan. Jadi ya udah deh kesini sekalian muter-muter mall. Kok bisa sih kak? Apa? Amandel ya? Amandel dan adenoid itu panjang sih ceritanya, kayak Ringo udah cukup sempet cerita potongannya deh di Instagram. Pokoknya panjang deh gitu karena sudah sangat mengganggu kualitas tidurnya dia aja. Kenapa? Makan manis atau Oh bukan, itu memang bawaan dan ada diperparah dengan alergi, jadi ya tidurnya dia nggak pernah enak. rasanya gimana? Dirawat? Kalau tidur malam-malam selalu kebangun. Sebelumnya ya. Iya. Karena ngorok parah, susah nafas, ngorok. Adenoidnya nutupin 80% jalur 80%. nafas. Jadi sekarang enak. Enak Banget, banget. nggak? Enak banget. Iya. Udah nggak ngorok? Udah nggak? Keren banget. Tidurnya jadi lebih pules. Terus libur lagi ya waktu itu yang ada video gigi ya? Apa? Babanya joget-joget di Nggak pernah nemenin anak operasi, gimana sih rasanya was-wasnya anak-anak masuk ke ruang operasi gitu kan. Jadi ya tegang banget kita. terakhir. Yang kakak achievement kalau mama marah, Oh ya, itu fungsinya buat apa sih kak? jadi aku tuh sebelumnya ngeliat ada reels orang luar yang bikin seperti itu untuk menanyakan perasaan anaknya tuh seperti apa. Masih di rumah sakit kan ya? Enggak, itu udah di rumah lagi masa penyembuhan. Jadi kayak oh iya ya, aku pengen tahu deh perasaannya dia tuh seperti apa sih gitu. Jadi aku catet, aku tanyain ulang ke dia pertanyaan-pertanyaan itu. Lucu ya? Buat mengetahui apa sih yang sebenarnya dirasakan anak terhadap ketakutannya dia, apa kesedihannya dia apa, terus dia itu ingin orang tuanya seperti apa ke dia, gitu sih. Jadi kayak buat pengingat aja buat orang tua, kayak dia sedih kalau aku marah-marah, jadi oke, kayak aku harus mengurangi marah-marah. Emang mama sering marah? Iya. Namanya ibu-ibu ya? Sedih. Emang iya sedih? Iya. Ya gitu. Dan iya, dan dia pengen main sama, menghabiskan banyak waktu main sama Baba, Mama, sama Mars gitu sih. Walaupun udah gede tetap mau sama orang tuanya mainnya gitu. Kalau sama mas sudah dipraktekkan gitu juga kak? Pernah nanya, Mars, mama aku apa? Iya, apa Mars? Apa? Oke, Mars marah kalau apa? Malah nanya balik. Iya oke, belum kali ya. Gitu. Itu adik yang Suka marah-marah. apa yang dikangenin dari mas? Apa yang bikin kangen gitu dari Mars? Yang gemesin dari Mars apa? Pahanya. Pahanya Iya. Pahanya gemes.
Iya. Pahanya gemes. Siap. Buat teman-teman yang belum vaksin demam berdarah, ini tuh penting sekali. Kenapa? Karena demam berdarah itu kan tidak mengenal usia dan bisa terjadi kapan aja dan nyamuknya ada di mana-mana dekat sekali dengan kita dengan resiko yang juga tidak main-main. Nah, kenapa vaksin demam berdarah? Karena selain untuk melindungi diri kita sendiri, itu juga melindungi keluarga kita. Kalau keluarga kita juga vaksin, lingkungan kita juga. Jadi ayo vaksin demam berdarah hanya 2 dosis saja, intervalnya 3 bulan, habis itu udah usia 6 sampai 45 tahun. Yuk vaksin demam berdarah.